Praja sesi kedua, dan seperti yang sudah kami informasikan, saat ini ada talkshow bersama Kejaksaan Kabupaten Jemberana. Ya, untuk Anda sebagai sumber edukasi, tentunya berbagai informasi kami hadirkan, baik dari OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Jemberana ataupun dari Forkompimda. Dan kami hadirkan segala bentuk informasi sebagai sumber edukasi untuk Anda masyarakat Jemberana. Dari Kejaksaan Negeri Negara sudah hadir narasumber yang akan memberikan informasi terkait kegiatan ataupun kebijakan yang dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Negara untuk Anda masyarakat Jemberana, yaitu yang pertama narasumbernya adalah Bapak Gedeon Ardana Reswari SAMH yang merupakan Kepala Seksi Intelijen. Kemudian yang kedua adalah Iwayan Empu Buana Pura SHMH yang merupakan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Ya, kita sapa dulu dua narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi para pendengar semua Radio Ananta Praja Suara. Perkenalkan kami dari Kejaksaan Negeri Jemberana. Pada saat ini kami hadir bersama Kasih Intel dan Kepala Seksi Pemulihan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Iya. Salam sehat Pak ya. Siap. Terima kasih sudah datang ya Pak ya. Siap. Iya, ini tidak seperti dugaan saya gitu ya. Biasanya kalau lewat kantor kejaksaan gimana gitu ya. ternyata tidak seseram kostum dan gedungnya ya. Humanis semua ya. Oke, Bapak terima kasih sudah hadir gitu ya, dan berterima kasih juga kami pemerintah Kabupaten Jemberana dalam hal ini kita selalu bersinergi ya Pak ya, contohnya untuk masyarakat Jemberana bersama Forkompimda lainnya juga yang ada di Jemberana. Nah, karena pertama kali ini Pak ya kesini, kita sebelum bahas tema kita yang akan disampaikan di pagi hari ini tentunya Pemulihan aset. Iya nggak betul itu. Iya itu. Pemulihan aset. mulai dan lagi Pak Mas nih. Ya, tema yang akan disampaikan adalah pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Tapi sebelumnya, buat Anda masyarakat Jemberana kami informasikan dan kita ingin tahu juga Pak ya, tupoksi dari Kejaksaan sebagai kita tahu merupakan salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia gitu. Kalau istilahnya itu kerjaannya atau tugasnya ngapain aja gitu ya. Iya baik, bisa disampaikan Pak langsung ke masyarakat. Sedikit kami memberikan informasi bahwa Kejaksaan ini merupakan lembaga negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia ini, khususnya dalam bidang penuntutan. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kami di bidang pidana memiliki tugas, yakni yang paling utama yang biasa masyarakat ketahui, jaksa memiliki tugas di bidang penuntutan. Jadi kami menuntut perkara-perkara terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana. Nah, kemudian yang kedua, kami juga memiliki peran yakni melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah van geweest. Nah, jadi kita nanti melakukan yang namanya eksekusi maupun melaksanakan penetapan dari hakim. Ya, kita memiliki yang namanya kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Dan yang ketiga, kita juga memiliki melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Iya. Putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat. Jadi kita juga memiliki peran di sana, kita mengawasi meskipun orang tersebut telah keluar di penjara, kita juga memiliki peran, yaitu kita mengawasi mereka. Dengan caranya mereka diwajibkan untuk mendatangi kantor kejaksaan untuk melakukan namanya wajib lapor apabila putusan pidana bersyarat. Dan yang keempat, kita melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Misalnya tindak pidana khusus.
Nah, kemudian kita bisa melakukan yang namanya melengkapi berkas perkara tertentu untuk dilakukan namanya pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Jadi kita melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan yakni pihak penyidik yang dalam hal ini biasanya pihak kepolisian. Nah, kemudian di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Nah, di Kejaksaan Negeri Jemberana, pihak bidang perdata dan tata usaha negara ini telah melakukan MOU dengan pemerintah Kabupaten Jemberana, di mana pada waktu lalu kita juga sempat mewakili dari Kabupaten Jemberana ketika mendapatkan gugatan dari masyarakat maupun pihak tertentu. Jadi kita mewakili Kabupaten Jemberana dalam proses menggugat perkara perdata. Nanti kita juga ada yang namanya jaksa pengacara negara. Jadi tidak hanya pengacara lawyer yang di luar, tapi kita di kejaksaan juga ada namanya jaksa pengacara negara. Jadi kita mewakili negara, dalam hal ini pemerintah maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan negara yang telah melakukan yang namanya MOU. Nah, kemudian di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan juga memiliki turut serta andil di sana mengenai peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Misalnya dengan kita melakukan sosialisasi, ada program kita yang namanya jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa. Dengan salah satunya dengan seperti ini kegiatan kita pada pagi hari ini maupun siang hari ini kita melakukan siaran radio, jaksa menyapa namanya. Nah, itu salah satu program andalan kita. Kemudian yang kedua, di bidang ketertiban dan ketentraman kita ada namanya pengamanan kebijakan penegakan hukum, kemudian pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Nah, itu juga ada kegiatan kita di sana namanya kegiatan pengawasan aliran kepercayaan. Kita kemarin juga ada kegiatan mengenai pengawasan mengenai aliran yaitu asram. Nah, kita melakukan langkah-langkah preventif, kita lakukan pertemuan bagaimana jalan keluar dan solusinya. Kita juga memiliki peran di sana. Berikutnya pencegahan dan penyalahgunaan atau penodaan atau penistaan agama, kita juga memiliki peran di sana. Kemudian melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Jadi kita di kantor ada namanya data statistik, misalnya di daerah Melayu, apa yang sering terjadi tindak pidana yang dilakukan di sana. Kita memiliki data statistik dengan dibandingkan dengan Polres yang telah mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan. Nanti kita dari berkas perkara tersebut sehingga dilimpahkan, nah kita baru muncul namanya data statistik itu. Misalnya di daerah Melayu banyak penyelundupan penyu, berarti 1 ditambahkan, ada penganiayaan 1 ditambahkan. Jadi kita mempunyai data seperti itu. Mungkin itu dulu dari kami. Iya, jadi kalau dalam paradigma saya juga ya, dan masyarakat secara umum mungkin tahunya kejaksaan itu ya menuntut aja gitu, sedikit gitu ya. Iya. Ternyata banyak gitu. Betul. Iya. Makanya nggak seseram kalau kita sudah benar-benar paham dan tahu gitu, nggak seseram yang dibayangkan ya Pak ya. Betul. Kita nih nggak seram kok. Penelitian pengembangan juga, statistiknya ada juga ya. Dan yang lainnya juga, jadi ada pengawasannya juga, bukan hanya penuntutan dan pendidikan tadi ya Pak yang disampaikan ya. Iya, kemudian itu tupoksi secara umum ya Pak ya. Kalau sudah khusus banyak nanti nggak habis. Betul. Kita ke tema tentang pemulihan aset ini, Bapak, silakan. Ya, terima kasih. Terkait dengan tema yang sekarang yang mau dibawakan itu terkait dengan pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, itu pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian terkait dengan pemulihan aset. Itu pemulihan aset itu adalah serangkaian kegiatan yang mencakup penelusuran, perampasan, pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana kepada negara, korban atau pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau juga bisa juga pengertiannya pemulihan aset itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menemukan, melacak, membekukan, menyita dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana
serta mengembalikannya kepada negara, korban, atau pihak yang berhak. Nah, dari pengertian itu kita bisa lihat ruang lingkup dari pemulihan aset tersebut. Dan kegiatan pemulihan aset itu ruang lingkupnya mencakup adanya penelusuran, perampasan aset, pengembalian aset, dan proses yang dilakukan berupa koordinasi. Nah, kalau penelusuran aset tadi sudah dijelaskan, mengidentifikasi dan melacak aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Kemudian perampasan aset itu adalah yaitu melakukan tindak pidana untuk melakukan tindakan hukum untuk merampas aset tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian mengembalikan aset. Nah, ini mengembalikan aset yang telah dirampas kepada negara, korban, atau pihak yang berhak. Nah, itu terkait dengan lingkup. Kemudian selain itu juga kita perlu ketahui yaitu tahapan dalam bagaimana pemulihan aset itu. Kalau tahapan-tahapan yang perlu disampaikan ini terkait dengan pemulihan aset itu adalah mengumpulkan data, ada juga mengamankan aset, kemudian ada dalam proses sidang, kemudian ada pelaksanaan putusan dan pengembalian aset. Nah, dalam mengumpulkan data ini yaitu mengumpulkan informasi mengenai aset yang diduga hasil tindak pidana. Kemudian dalam pengamanan aset juga aset itu dilakukan, terhadap aset tersebut dilakukan penyitaan dan menyimpan aset untuk mencegah peralihan kepemilikan. Kemudian bagaimana dalam proses persidangan? Nah, kalau dalam proses persidangan tersebut yaitu dalam melakukan pembuktian di persidangan itu untuk memastikan hubungan antara aset dengan tindak pidana. Terus bagaimana yang dalam pelaksanaan putusannya nanti? Nah, ketika sudah ada putusan dan melaksanakan putus itu artinya melaksanakan putusan pengadilan mengenai perampasan aset. Dan begitu juga jika pengembalian aset. Nah, mengembalikan aset ini juga kepada yang berhak sesuai dengan bunyi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, tadi terkait dengan pemulihan aset sudah terkait dengan pengertiannya, terkait dengan ruang lingkupnya, tujuannya, kemudian tahapan pemulihannya juga. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui yaitu terkait dengan tujuan pemulihan aset. Nah, ini tujuannya itu untuk pemulihan aset itu adalah mengembalikan kerugian negara. Iya. Memastikan bahwa hasil tindak pidana dikembalikan kepada negara. Kemudian ada juga memberikan efek jera, yaitu mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil dari tindak pidana mereka dan menjamin keadilan, artinya memberikan hak kepada korban atau pihak yang berhak atas aset yang dirampas. Iya, itu jadi tujuan dari pemulihan aset Pemulihan itu aset, sendiri ya. ya. Oke, siap. Untuk selanjutnya Pak, pengelolaan barang buktinya. Nah, terkait dengan pengelolaan barang bukti, kita di bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti selaku seksinya, kepala seksinya dalam masalah tugasnya itu kita pertama-tama menerima barang bukti dari penyidik atau aparat penegak hukum. Itu misalnya ketika ada pelimpahan tersangka dan barang bukti, istilah kami tahap 2 dari penyidik polisi ke kejaksaan. Nah, setelah itu kita lakukan pencatatan dan pendataan barang bukti secara sistematis, akurat, kemudian kita dokumentasikan. Artinya kebenarannya ini benar nggak ya barang bukti yang ditunjukkan atau diberikan ketika pelimpahan dari penyidik ke kejaksanya. Jadi kita sambil ngecek barang buktinya ya Pak ya. Jadi pada saat penerimaan barang bukti tersebut kita juga ngecek. Jadi misalnya benar nggak di mana penyitaannya ada barang bukti berupa botol dan misalnya buku. Nah, nanti itu barang bukti tersebut dihadirkan kepada kita waktu penyerahan barang bukti dan tersangka. Sesuai enggak? Kita cocokkan. Kemudian setelah sesuai kita catat.
kita register. Nah, kemudian itu yang kita nanti sebagai barang untuk pelimpahan di pengadilan. Mungkin bisa lanjut, Bapak. Ya, karena sudah kita terima, kita catat, kemudian nah ini tugas kita ini menyimpan dan mengamankan barang itu di tempat yang aman ya sudah standar SOP kami. Nah, bukan hanya menyimpan dan mengamankan aja, tapi ingat juga kita juga melakukan pemeliharaan barang bukti tersebut, artinya khususnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau yang bersifat mudah rusak. Jadi di kantor kita itu ya Pak ya, kita punya gudang barang bukti. Nah, gudang barang bukti tersebut di sana semua barang bukti perkara pidana kan kita simpan di situ. Susun tersedia rapi, sudah ada nomornya ya Pak ya? Ada papernya juga. Yang mukanya atau sama kayak di film-film Korea gitu Pak. Nah, kayak ruangan besar kita gitu ya, kayak besi-besi ya, gitu kita ya. susun betul seperti itu. Jadi kita siap. yang barang-barang yang kita bisa simpan di sana, misalnya sabu-sabu atau barang bukti lainnya kita simpan di sana. Sedangkan sepeda motor maupun mobil kita juga ada tempatnya juga. Ada. Jadi kayak semacam garasi seperti itu. Jadi misal mobil, truk Jadi kita aman masukkan di sana. juga Jadi ya. aman. Oke, Di siap. lingkungan kantor kita kejaksaan. Nah, nantinya ada di sini tadi sempat diceritakan bagaimana pemeliharaan. Nah, pemeliharaan bagaimana? Kita cuci. Ada kita untuk namanya pemeliharaan. Kita cuci motor tersebut supaya apa? Ketika nanti dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya, motor tersebut dalam kondisi seperti sedia kala, tidak sama rusak. ya. Iya, Oke, jadi siap, seperti itu. Jadi dipelihara juga barang buktinya Iya, ya. jangan Bukan tidak ada barang disimpan. bukti itu istilahnya ada yang bertanya nanti barang saya rusak nggak ya? Nah, atau itu. berkurang nggak ya? Bertambah nggak mungkin. Bertambah itu ya. Bertambah nggak mungkin ya gitu. Jadi aman ya bagi masyarakat. Aman, Oke, siap. siap. Selanjutnya Pak Nah, silakan. kalau sudah disimpan, kemudian terkait juga pengamanannya, nah terus barang bukti ini bagaimana Pak? Apa bisa keluar masuk? Itu terkait dengan pendistribusian atau pemindahan barang bukti itu bisa dilakukan hanya untuk proses persidangan. Masih dalam proses hukum. Jadi di luar itu kami belum bisa melakukan. Selama masih proses persidangan, berarti jaksa yang memerlukan barang bukti untuk proses persidangan itu bisa apa? Artinya mohon pada bidang bagian barang bukti untuk meminta barang buktinya untuk nantinya ditunjukkan di persidangan. Jadi semacam kayak nanti jaksanya bikin suatu nota dinas seperti itu. Jadi untuk barang bukti atas nama perkara ini, misal tas maupun baju nanti kita pinjam untuk pembuktian di persidangan. Setelah sidang, barang bukti tersebut akan dikembalikan lagi dan dimasukkan ke loker yang telah disediakan. Seperti itu bayangannya. Iya. Nah Pak, terus barang bukti itu apa hanya disimpan terus otomatis nanti ada penumpukan atau bagaimana gitu. Nah itu kita barang bukti yang kita simpan, kita amankan, kita pelihara itu nanti setelah ada putusan dari pengadilan, Ingkrah ya Pak ya. putusan yang ingkrah artinya sudah tidak ada upaya hukum lagi baik banding, kasasi maupun PK lagi. Nah itu barang bukti itu bisa tergantung putusannya. Kalau dimusnahkan, ya kita musnahkan. Kalau di Kejaksaan Negeri Jembrana itu ada kegiatan pemusnahan itu setahun ada 2 kali. Kemudian, nah ini kita kalau bunyinya putusannya harus dikembalikan, nah, kita kembalikan kepada sesuai dengan bunyi putusannya. Begitu juga kalau apa itu dirampas untuk negara, nah itu kita akan lelang. Oke. Tapi Jadi khusus tergantung keputusannya ya. Iya, Kalau memang harus tergantung dimusnahkan, Iya. nah misalnya kalau pemusnahan itu Pak, kan perlu dilihat misalnya kayak narkoba dan lain sebagainya. Nah kalau barang itu ada nggak sih yang pernah dimusnahkan dan lain sebagainya? Nggak ada. Loh, kalau barang bukti yang sudah inkrah, yang bunyi putusannya itu untuk dimusnahkan, itu selalu kita Musnahkan ya. musnahkan. Nah, biasanya kita buat nota dinas dulu ke para jaksa bahwa akan diadakan kegiatan untuk pemusnahan barang bukti. Mohon agar jaksanya terkait dengan perkara yang sudah yaitu badan hukum tetap yang diputuskan barang bukti untuk dimusnahkan agar segera menginformasikannya ke kami dengan dokumen-dokumen pemusnahan, kemudian berita acaranya, kemudian sama bunyi putusan
surat perintah melaksanakan putusannya. Nah, yaitu kami di bidang barang bukti berkoordinasi dengan jaksa mendatanya. Data yang ada sekian barang bukti nih, sabu, kemudian sajam, atau mungkin ada dari narkotika, kemudian ada dari kosmetik yang sudah itu kalau sudah terdata. Nah, biasanya kami undang beberapa Forkopimda, baik dari Polres, pengadilan, dinas kesehatan, itu untuk kami undang untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Kegiatan pemusnahan setahun ada 2 kali ya, Pak ya. Setahun 2 kali. Nah, itu kita publikasikan. Itu di bidang intelijen yang mempublikasikan untuk kegiatan kami. Iya, jadi dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan pemusnahan dan pengembalian ini tergantung dari keputusan itu tadi. Iya, siap. Ya, sampai sini paham juga ya. Dari kan kalau belajar masalah kejaksaan, kok salah ya? Iya, tadi mengenai pengelolaan barang bukti. Nah, kan saya sering mendengar tentang pelacakan aset, terutama untuk pejabat-pejabat nih, atau yang sedang berperkara juga ya Pak ya. Iya. Atau masyarakat juga nih, yang kita sering baca di media sosial kan seperti itu ya, media sosial ataupun televisi, kasus-kasus ya gitu ya. Ini apa itu yang dimaksud dengan pelacakan aset Pak? Kalau dilihat dari pengertiannya, pelacakan aset itu adalah seluruh giat atau teknik yang digunakan oleh seorang penyelidik atau pemeriksa keuangan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau juga tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku. Nah, ini untuk dapat identifikasi, untuk dapat dihitung jumlahnya, kemudian selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran, pembekuan, juga menyita untuk pemulihan kerugian negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya pelacakan aset, kalau kami teknisnya itu biasanya kami koordinasi sama di bidang Intel untuk mendapat informasi data asetnya mana sih yang kami duga sebagai nanti ketika itu pelaku tindak pidana itu. Jadi aset itu ditelusuri, kemudian divalidasi, ini sumbernya dari mana? Apakah warisan? Apakah berkaitan dengan tindak pidana? Itu hasil dari itu harus jelas dulu perolehannya dari mana. Sebelum dilakukan pembekuan, penyitaan nantinya ke depan. Jadi tujuannya dilaksanakan pelacakan aset ini apa sih Pak? Itu nanti kalau sesuai dengan bunyi keputusan keputusan pengadilan itu untuk memulihkan lagi kerugian keuangan negara. Jadi kerugian dari perbuatan si tersangka itu kan merugikan keuangan negara. Nah, supaya meminimalisir itu, kita lakukan pelacakan aset supaya kita temukan yang namanya harta dari si tersangka maupun si terdakwa ini. Nanti kita sita, kita kumpulkan. Apabila aset itu sudah terkumpul yang memiliki nilai ekonomis, kita lelang. Nah, hasil lelangnya kita masukkan ke kas negara sebagai dari pemulihan keuangan negara. Seperti itu, Ibu. Iya. Nah, pelacakan aset sendiri kalau ditinjau dari segi perspektifnya, Pak? Ya. Jadi pelacakan aset dari segi perspektifnya ya, berdasarkan surat dari Jampitsus, pelacakan aset adalah kegiatan dari penyelidik maupun penyidik untuk menginventarisir, mencari, mendata, dan mengelola aset sebagai bukti atau benda sitaan serta mengevaluasi dan menganalisa aset yang dikumpulkan. Apakah terkait dengan tindak pidana atau tidak, dan atau sebagai hasil dari tindak pidana atau sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Mungkin itu. Iya. Kalau di bidang dikaitkan dengan di intern kita di kejaksaan dari perspektif terkait dengan pelacakan aset itu, kalau di bidang intelijen itu untuk kepentingan penegakan hukum. Kalau
di bidang tindak pidana khusus itu untuk kepentingan pembuktian di penyidikan dan penyelamatan kerugian negara. Nah, kalau itu di bidang penelusuran aset atau pemulihan aset, nah itu untuk kepentingan pemulihan aset itu sesuai dengan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sudah inkrah. Ya, jadi selain pemulihan aset, kita juga ada yang namanya penelusuran aset. Jadi kita di bidang intelijen bekerjasama dengan tindak pidana khusus, kita melakukan kegiatan yang serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul keberadaan dan kepemilikan aset tersebut. Jadi kita nanti memiliki tugas, jadi mendata apa saja sih aset yang dimiliki oleh si terdakwa maupun tersangka. Jadi kita mendata di situ, nanti kita sesuaikan dengan perolehannya, dari mana dia memperoleh hal tersebut. Entah itu diperoleh sebelum melakukan tindak pidana maupun sesudah, kita sesuaikan kembali. Nah, mungkin seperti itu. Jadi Pak ya, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung nomor 0/Per/06/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja, di pasal 385, Subdirektorat Pelaksanaan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai tugas: 1. Melaksanakan penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan administrasi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan dan pengendalian pemberian bimbingan teknis, penyampaian pertimbangan pendapat dan saran, koordinasi dan kerjasama pengelolaan data dan informasi. Jadi pelacakan aset ini kita bisa meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung di pusat. Kita apabila tidak ada data, misalnya di daerah, kan kami ini di daerah Jemberana, kita melakukan kerjasama dengan misalnya BPN. Di BPN, oh tidak ada atas nama itu. Nah ternyata oleh si terdakwa itu namanya dirubah atau disamarkan, misalnya atas nama keponakannya, atas nama anaknya, dan kita tidak bisa mendata hal tersebut. Jadi kemudian kita melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk melakukan namanya pencarian aset tadi. Nah, kemudian yang ketiga, adanya pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan, pelaksanaan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti perkara tindak pidana korupsi dan perkara tindak pidana pencucian uang. Nah, nanti di bidang barang bukti dan barang rampasan ini, setiap apabila ada kegiatan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti dilakukan namanya pelaporan. Jadi selalu melaporkan ya segala tindakan atau kerjaan kegiatan kita di kantor, kita harus tiap bulan melaporkan kepada pimpinan bagaimana tentang progres dari misalnya ada kegiatan pelacakan aset, bagaimana progresnya, tentang pengelolaan barang bukti, bagaimana berapa barang bukti yang telah dilaksanakan eksekusinya, kapan eksekusinya, apakah sudah disiarkan atau diberitahukan kepada masyarakat lain. Nah, itu semua menjadi peran dari bidang pemulihan aset dan barang bukti. Nah, kemudian berdasarkan pasal 386. Nah, Direktorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti juga menyelenggarakan kegiatan penyiapan barang penyusunan rencana program dan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Hampir sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh barang bukti tadi. Nah, kita melakukan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti. Mungkin itu dari saya. Iya. Tadi tentang Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Buktinya, Pak ya. Iya, betul. Untuk Subdit PA dan PBB-nya, Pak. Tusinya ya, ini ya. Kalau terkait dengan tusi dari Subdit pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti itu menginventarisir, mencari, juga mendata dan serta mengelola barang bukti, barang sitaan. Nah, itu dilakukan mengevaluasi barang-barang yang dikumpulkan pada tahap penyidikan, apakah terkait dengan perkara atau tidak. Juga untuk itu diperlukan analisis fakta dan analisis yuridis terkait dengan barang bukti dan benda sitaan tersebut. Begitu selanjutnya itu juga diadakan evaluasi barang bukti.
apakah hasil tindak pidana atau sarana yang digunakan itu melakukan tindak pidana, mengevaluasi barang bukti. Hasilnya bagaimana, hasil dari tindak pidana tersebut. Kemudian yang keempat yaitu tindakan pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, di mana wajib untuk menyampaikan di mana tim pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti itu untuk segera menyampaikan rekomendasi atau saran pendapat mengenai hasil analisis terhadap barang bukti penyidik atau menentukan sikap mengenai status benda tersebut apakah memang dapat disita atau cukup dilakukan pemblokiran karena bukan merupakan benda yang dimaksud, artinya berkaitan dengan tindak pidana. Iya, jadi seperti itu ya. Iya, seperti itu terkait dengan tugas dan fungsi terkait dengan pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Jadi kalau dipikir-pikir banyak banget ya sebenarnya kerjaannya Pak ya, ngurusin kasus itu ya. Jadi itu ya. kejaksaan tidak hanya tentang pidana umum saja. Kita juga berusaha untuk mengenalkan kepada masyarakat apa sih bidang-bidang yang ada di kejaksaan sendiri. Jadi masyarakat juga biar tahu, juga biar paham. Jadi seperti itu. Jadi di kejaksaan izin ya menjelaskan sedikit. Kita mempunyai bidang yakni bidang pembinaan. Jadi bidang pembinaan ini melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana dan pengelolaan keuangan serta kepegawaian. Jadi di sana semacam dia mempunyai peran yakni menata kantor, menata pengelolaan keuangan, menata kepegawaian, semuanya di bidang pembinaan. Nah, yang biasa kita sering diskusi yakni bidang pidana umum maupun pidana khusus. Jadi penanganan perkara tindak pidana umum mulai dari pra penuntutan, penuntutan hingga eksekusi. Itu di bidang pidana umum. Sedangkan bidang pidana khusus, jadi bidang khusus ini juga menangani perkara tindak pidana, namun perkara yang khusus yakni seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pelanggaran HAM, bea cukai juga dilakukan di bidang Pitsus. Nah, sedangkan di intelijen kami juga memiliki peran yakni pengamanan, penggalangan untuk mencegah tindak pidana dan mendukung penegakan hukum. Dan sedangkan Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki peran yaitu penegakan hukum, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, seperti yang di seksi yang berikutnya ya di seksi pemulihan aset dan barang bukti yang telah dijelaskan oleh Bapak Wayan Empu tadi. Iya, jadi banyak tugasnya yang jadi masyarakat juga bukan hanya paham menangani kasus gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, baik, terima kasih. Ini menjadi edukasi tersendiri. Sementara kedepannya lebih banyak ya Pak ya, hadir ya, lebih sering ya. Siap, kami akan besar reguler Pak ya. Siap, jadi ini selain bermanfaat untuk saya pribadi ini, jadi buat masyarakat negara yang jembrana lainnya itu paham ya. Itu fungsi kejaksaan tadi secara umum sudah dihadirkan. Kemudian nanti juga kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang dihadirkan yang pastinya untuk memberikan pelayanan yang maksimal atau bantuan hukum tadi juga ada juga yang pengacaranya kejaksaan tadi disebutkan Pak ya. Sekali. Jadi masyarakat lebih teredukasi. Oh, berarti ada juga ya pengacaranya kejaksaan seperti itu. Jadi sekedar FYI for your information, sobat pendengar Ananta Praja Suara, kita juga memiliki yang namanya media sosial. Nah, saya menjelaskan di sini kita juga aktif di Facebook, Instagram. Ya, apabila ada kesempatan boleh kita diskusi maupun melakukan pertanyaan atau tanya saran bagaimana. Kita bisa membuka ruang lebar yakni di media sosial maupun datang ke kantor langsung. Akun media sosialnya kita adalah Kejaksaan Negeri Jembrana. Kejaksaan Negeri Jembrana. Follow aja Facebook maupun Instagram. Twitter juga ada. Terima kasih. Kalau ingin mendapatkan informasi juga bisa langsung di sana. Bisa langsung ke kantor, langsung bisa. Nanti kita ada CP-nya, contoh personnya juga. Iya, baik. Karena ini udah hampir jam 11, Bapak. Gitu ya. Sebenarnya saya pengen banyak tapi takut salah kalau masalah kejaksaan ini ya. Yang berkaitan dengan hukum-hukum ya takut salah gitu. Jadi singkat saja sebagai closing statement terkait tema tentang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Bapak silakan. Terkait dengan pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, di bidang kami ada kegiatan tersebut di mana untuk
pemulihan aset dan pengelolaan barang itu adalah bertujuan untuk memulihkan aset negara, untuk memulihkan aset negara terkait dengan kalau itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan dan lainnya termasuk bidang pinsus itu untuk memulihkan kembali aset negara, kerugian negara. Nah terkait dengan yang lainnya pengelolaan barang buktinya itu